Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد النبي المصطفى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif dimanapun beliau-beliau berada, yang mulia para guru-guru kita semuanya, para ustadz dan ustadzah yang ulun muliakan, para tokoh-tokoh yang berhadir, wabil khusus kepada yang mulia dari ukhuwah dari Arsyadi ataupun dari jemaiyah dari Arsyadi yang ulun muliakan, hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Rasul yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam curahan rahmatnya Allah. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengingat baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam suasana yang cukup tidak mendukung, suasananya hujan, tapi alhamdulillah kita tetap kawal kumpulan. Alhamdulillah ini pun ya karena muat wadah lah, karena wadahnya ingin keluarnya. Jadi alhamdulillah walaupun hujan tapi orangnya tetap semangat untuk berhadir. Mudah-mudahan sebagaimana lapahnya pian datang ke sini, pahala pian makin dibanyakan ya Allah Ta'ala. Alhamdulillah walaupun kita berada di luar daripada bulan Maulid, kita tetap memperingati Maulidnya baginda Nabi. Karena pada sejatinya peringatan Maulid tidak terhingga hanya di bulan Maulid. Artinya orang bermaulidan itu hendak wayah apakah kadang jadi masalah? Boleh terus. Kenapa mic dia kayak bunyinya? Habis baterai kenapa kan? Hah? Sip. Bilanya masih kayak ini ganti nomor tali aja. Bila masih nangkar karuroknya. Jadi peringatan Maulid itu kada hanya di bulan Maulid. Wayah apapun kita hendak mengingat Rasulullah, kada ada masalah. Wayah apapun kita hendak memperingati Nabi, kada ada masalah. Boleh aja. Kalau pang dipermasalahkan jar, kada boleh jar. Bon acara Maulid di luar daripada bulan Maulid, ujar siapa? Boleh terus. Bahkan kita ini mau hendak saben malam aruhan lebih baik nyaman begantung panci berita sarwanan juga uyan si panangat dan orang nangat hendak aruhan saben malam makanan nyaman napanya bang rura-rurakan tulakan kayak nyamannya boleh kanyang parut nyamannya. Nah ini kan ada salahnya orang pemaulidan tuh namanya lahkan tuh memang orang kadang ketujuh dan maulid itu nang lalu tuh macam-macam mahapak ngerti nggak mahapak? Mahapak tuh menyembati apa namanya mencela melecehkan tuh mahapak ada bahasa kita.
ulun ini bingung juga nak nyampaikan apa malam ini, bingung ulun hajar pemulaan jejak sampit nih, desuah jejak sampit seumur hidup desuah jejak sampit. Alhamdulillah terjejak sampit berkat guru Mu'inhan, alhamdulillah terjejak sampit, alhamdulillah. Tuh bercita-cita hendak ke sampit, kada suah sampai ke sampit. Tuhuk dah ulun berniat nih hendak apa ngarannya hendak ziarah ke ujung pandaran, kada sampai-sampai. Kada sampai-sampai lagi hendak tulakan gagal. Alhamdulillah mudah sampai tak ke sampit ini kada medai kada tatulak ke sana. Pagi insyaallah sampai pagi. Ini mic-nya apa? Fix kah sudah? Sudah baik apa kada? Baik kalau talah-talah. Di ujung situ negara kata telinga. Negara kada lah. Situ Pak, ujung sana. Sip, yang mana Abang maksudnya? Suara yang di dalam suara salon. Ujung sana mendengar kah? Oh, dengar kah telinga? Ujung situ dengar kah? Dengar. Yang di dalam? Ada. Nah, itu berarti salon di dalam baiki loh berarti ya. Ada dengar aja di dalam. Itu ada kah anunya tuh? Oke, panitia. Ada beberapa kita santai aja namanya. Baiki loh. Di dasarkan dada lah salonnya situ. Ada. Ada salonnya kesini tapi kurang dengar. Dasar kada dengar. Atau kalinya ada baiki aja dulu dan santai ya, artinya sasambilan ya ada. Hah? Maju mana? Maju ke sini. Kada bertipe ke biar kita. Ini binian dia kita. Nah, sorongnya sini guru yang bentar lalu melindungi dia nah. TV-nya apa iya? Binian dia kayak itu bisa maksa. Bisa maksa tadi Pak. Oleh biniannya makhluk yang lemah tapi bisa mengeraskan. Bisa bujur ya Pak. Maksud ulun tuh nah kayak ini kan, maksudnya nak ada kawajar nyanihan guru, coba Pak guru bergitar kan mengarasi ngarannya tapi mengarasi nang baik aja. Laki kada mau ke balai, kada mau ke masjid kada kan, yang bini belah kada ke masjid kudu beri. Ngarannya laki hendak itu paksa ke masjid. Ini ngarannya mengarasi nang baik gitu. Itu maksud ulun makhluk yang lemah tapi bisa mengeraskan. Maham nalainnya sarah ya. Ya Allah. Coba ini sound systemnya gimana nih? Efeknya buangi, echo-nya apa bassnya dikurangi, treble-nya naik kan? Supaya makin suara. Senang gitu. Cek. Cek. 1, 2 bassnya kurangi naikkan treble-nya sekira mahing bunyinya cek. Nah itu nah tadi kan kampak bunyinya tuh ada ulun terus terang aja karena mau wadah supaya nyaman bersuara itu. Dah cek sip dah jadi getok lagi. Oke ya lah mana tukang soundnya mana? Oh di belakang kan? Oke. Bentar rela ulang menyuruh pian. Bapak. Oke. Hadirin sekalian yang ulun muliakan rahimakumullah. Tatkala kita memiliki Rasulullah, tatkala kita dipilih oleh Allah, ada memiliki hubungan kuat dengan Rasulullah, maka disitulah kita mendapatkan kemuliaan yang tak terhingga. Setiap apapun
dan siapapun yang ada hubungan kuat dengan Nabi Muhammad pasti akan jadi mulia. Kenapa para habaib jadi mulia? Karena di dalam darah daging para habaib mengalir darah dagingnya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mereka jadi mulia. Bahkan saking mulianya para habaib sampai disebutkan binatang buas pun kada pacang wani memakan bubuhan Habib, asal Habibnya bujur, kada palsu. Bila Habib palsu biar makannya juga. Bahari kan pernah tuh ada orang ngaku jadi syarifah, syarifah yang asli disambat orang syarifah palsu, syarifah yang palsu disambat orang asli. Nah cuma ada yang tahu bahwa nang disambat palsu itulah nang asli. Akhirnya dimasukkanlah si syarifah itu ke dalam penjara. Yang di dalam penjara dimasukkan singa nang rahatan lapar. Singa lapar itu apa aja bentesnya biar. Bentesnya taruh singa kelaparan. Ada tahu urusan. Baya dimasukkan syarifah nang sambat orang palsu tadi, padahal itu nang asli. Dimasukkan ke dalam penjara, singa nang laparnya nah kulilek mehingon cium boga, mehingon cium boga, hingga tuh kadang nya kadang mah apa-apa nah jurang ini berarti asli nang ini nang padahkan orang palsu ternyata itu nang asli. Iya jurang masukkan seikonya nang dipadahkan orang asli tadi ternyata ini nang palsu. Babaya dibuat hanyaram, orang ngancing lawang udah tingasnya. Nah, itu tuh karena di dalam darah dagingnya kadada mengalir darah daging Nabi Muhammad SAW. Habaib menjadi mulia, syarifah syaraif jamaknya menjadi mulia karena di dalam tubuh beliau mengalir darah daging Nabi Muhammad. Ataupun makhluk mati yang kada bernyawa ada memiliki hubungan kuat dengan Nabi Muhammad pasti jadi mulia. Contohnya apa? Hari Senin. Hari Senin ini kan ada bernyawa lah, ada nyawanya. Hari Senin deh. Kenapa hari Senin jadi mulia? Karena Allah mentakdirkan rata-rata sejarah yang besar yang penting berkaitan dengan diri Nabi terjadinya hari Senin. Nabi dilahirkan hari Senin, Nabi diangkat jadi Rasul malam Senin 17 Ramadan, Nabi keluar dari Mekah menuju Madinah hari Senin, sampai di kota Madinah di pintu gerbang disambut pakai tola al-badru hari Senin, turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah hari Senin, terjadinya Fathu Makkah, Nabi membersihkan kota Makkah daripada berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah hari Senin, meninggalnya Rasulullah hari Senin. Seakan-akan Allah ingin berpesan kayak ini, Senin sengaja aku sediakan untuk kekasihku Muhammad SAW. Nah sehingga hari Senin menjadi mulia, hari Senin menjadi hebat karena ada ikatan yang kuat dengan diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah satu habaib kita mengatakan, siapa yang ditakdirkan Allah mati malam Senin, mati hari Senin, fadilatnya sama dengan mati malam Jumat dan hari Jumat. Kalau orang mati hari Jumat di dalam kubur kadada karena fitnah kubur, orang mati hari Senin malam Senin pun sama kayak itu juga. Kenapa maka sama? Karena hari Senin dipandang mulia berkat ikatan yang kuat dengan diri Nabi Muhammad SAW. Nah itu makhluk mati kuat hubungan dengan Nabi jadi mulia dia. Nah sekarang kita sebagai umatnya Nabi pun jadi mulia karena berkat kita memiliki ikatan yang kuat dengan Nabi kita. Kenapa kita maka mulia? Karena kita disambat umat Nabi Muhammad.
sehingga kita jadi orang mulia, kita dimuliakan Allah, kita dilebihkan oleh Allah daripada umat-umat yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabahani, beliau ini salah seorang wali yang memiliki mahabbah kepada Nabi sangat kuat. Rasa cintanya kepada Nabi luar biasa, sampai beliau banyak mengarang kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah hidup dan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabahani itu bakawan dengan Al-Habib Ali pengarang Maulid Habsyi, bakawan dengan Syekh Muhammad Al-Azab pengarang Maulid Azab. Beliau-beliau ini semuanya orang yang mahabbah kepada Nabi, bahkan mahabbahnya disambut oleh Nabi, diangsuli oleh Nabi, diterima oleh Nabi, sehingga mereka menjadi mahbub, dicintai oleh Nabi kita SAW. Bukan orang sembarangan. Beliau mengatakan khasaisu ummatihi sallallahu alaihi wasallam, khususiyat umatnya Nabi. Fa'lam, ketahuilah, annallaha ja'ala ummatahu sallallahu alaihi wasallam khaira ummatin ukhrijat linnas. Ketahuilah bahwasanya Allah menjadikan umatnya Nabi sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Mulai zaman Nabi Adam, umat itu banyak, tapi umat yang paling harat, yang paling baik, paling mulia, paling disanjung oleh Allah Ta'ala dan dilebihkan oleh Allah, cuma umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa ja'alahum warasatal anbiya, dan Allah menjadikan mereka umat Nabi Muhammad sebagai pewaris para nabi. Bahkan sampai ada sabda Nabi, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil, atau kama qala, ulamanya umatku sama dengan para nabinya Bani Israel. Siapa yang ditakdirkan Allah jadi ulama di tengah-tengah umat Nabi Muhammad, itu posisinya persis kayak Nabi di tengah-tengah Bani Israel. Ini kehebatan umat Nabi Muhammad. Wa a'tahumul ijtihad fil ahkam, dan Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad bisa berijtihad dalam masalah hukum. Fayahkumuna bima adda ilaihi ijtihadahum, maka mereka pun menghukumkan sesuatu dengan apa-apa yang telah mereka tunaikan daripada ijtihad mereka. Umat Nabi Muhammad diberikan Allah kelebihan bisa berijtihad. Ulama-ulama yang berijtihad sudah disepakati diantaranya 4 madhab besar, madhahibul arba'ah, al-Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Keempat-empatnya ini mujtahid, orang-orang yang diizinkan dan disahkan untuk melakukan ijtihad. Beijtihad itu ada sembarangan biar. Kalau pang beijtihad sorangan, nyimpulkan hukum kada mau, mun alatnya kada lengkap kada mau, habis bakapiran orang. Gara-gara seorang lebih bisa tadi pang nyimpulkan. Berarti kan kayak itu 4 orang bahari aja kita. Jangan pindah mudi-mudi orang kelakuan. Sudah orang bahari ini luar biasa dah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, apa kurangnya? Apalagi Imam Syafi'i, pemimpin madhab kita, apa kurangnya beliau? Sudah sempurna orangnya. Bahkan belum Imam Syafi'i lahir, sudah dihabarkan oleh Rasulullah tentang keberadaan Imam Syafi'i. Nabi mengatakan, inna Quraisyan yamla'u tibaqal ardi ilman. Karena ada satu orang Quraisy yang ilmunya memenuhi seluruh dunia, kata Nabi. Itu belum Imam Syafi'i lahir, belum lahir tapi sudah dipadahkan Rasulullah. Ada kaina orang Quraisy yang ilmunya memenuhi dunia. Ternyata bayi lahir pas Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, di Gaza, di Palestina. Lahirnya Imam Syafi'i memang di Palestina, tapi yang dimaksud Quraisy, beliau keturunan orang Quraisy.
Imam Syafi'i itu ke atas dirunut sanadnya sampai ke atas, sanad jarak nasab Imam Syafi'i ke atas itu nyambung dengan keluarga Nabi Muhammad, menyambung dengan orang-orang Quraisy. Nah ini yang dimaksud. Ini keutamaannya jero ulama nang mana nasabnya tasambung ke atas sama dengan Nabi, padilatnya tidak mengurangi dengan keturunan Nabi. Artinya sama-sama pada mulia. Ini Imam Syafi'i. Hebat Imam Syafi'i, pahapalan biar orangnya. Kadang-kadang ngegempangan pahapalannya Imam Syafi'i itu. Saat sewah terjadi kan cerita Imam Malik nih mendiktikan hadis 19 buting bila ada salah hadisnya, didikte oleh Imam Malik. Imam Syafi'i ini bawa kertas kadada, bawa pulpen kadada. Jadi bakal nulisnya, nulisnya pakai liur, pakai banyu liur, ditulis di tangan. Ini orang pintar tuh pian, rumus orang pintar, mengatakan katakanlah orang pintar tuh di kantong kertas ada pulpen, itu orang pintar. Imam Abu Hanifah tuh kada pernah lepas kayak itu. Pokoknya di kantong beliau pasti ada buku halus, ada kertas, ada pulpen. Tujuannya apa? Mencatat ilmu. Ilmu tuh bila kada dicatat bisa hilang. Menasiakan otak bisa ilur. Hingga arba arisan dipikirkan. Karena tanggal 15 bayar kredit pulang. Ada minek lah otak mikirkan. Enggak ada ditulis biar kadija mau ingat. Nah, makanya harus ditulis. Nah, harus ditulis. Itu ciri orang pintar. Adalah di kantong bawa buku. Anak pintar nah. Bawa buku, bawa pulpen pintar, masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Pintaran. Ada natuha bawa buku, bawa kertas dan pulpen lain catat mau buntut orang. Camuknya nenek. Dada sini dada. Oke, alhamdulillah dada, alhamdulillah. Mudah kami bisa dengar. Mesti bawa buku di sini. Saya mereka nomor bentuk malam ini berapa keluar yang catat. Yang katakan mungkin ada sesamaannya malam besok aja. Arisan Hongkong. Haram. Judi itulah. Judi masuk judi. Jadi merah. Apa kurangnya Imam Syafi'i? Hebat biar sampai Sidin menulis hadis 19 buting itu pakai banyu liur di tangan ditulis calap kamu toh tulis di tangan calap tulis apa aja Imam Malik ikam tulis gitu nulis hadis pian guru masa aja gurunya tulis hadis pakai banyu liur bujur guru kan percaya kan deh bujuran guru baca jar Imam Malik kan mun bujuran ikam menulis hadis baca dasar dibaca oleh Imam Syafi'i sabigi huruf kada ada salahnya. Menulisnya pakai banyu liur di telapak tangan. Ya bayangkan biar kita kan kadang kawan itu tuh kawan kita pakai pulpen aja bisa ada tahap lagi baca aja banyak ini lagi aja pakai pulpen tuh pakai liur kemana lionya anunya. Pintarnya Imam Syafi'i luar biasa. Sampai kehebatan Imam Syafi'i apa bila Ramadan 20 kali ya. 2 kali sehari hatam Quran. Jadi sebulanan Ramadan 60 kali tamat Quran. Fasihnya luar biasa. Jadi jadi guru kami bagian Imam Syafi'i itu ilat sidin kawan jilat hidung. Ilat sidin kawan menjilat hidung. Nah, coba pian jilat hidung masing-masing. Yo kawan kan. Nah, bagian mana leh kira leh? Paling bagian sisi ngot nanggo. Nah Imam Syafi'i ilat sidin kawan jilat hidung. Bayapa guru itu panjangnya aja. Pian salah mikirakan Imam Syafi'i itu orang Arab hidungnya panjang. Ilat sidin sama awan kita cuma hidung tak panjang. Hidung orang Arabnya ya. Oh mikirakan. Cuma orang ilat panjang itu dasar pasien pian. Orang ilat panjang itu dasar pasien bujur. Masya Allah orang ilat panjang tuh bujur-bujur nyaman bawa bacaan. Coba ilat handap pulul tadi dia mau kata bacaan.
Coba ilat kita kan normal kayaknya, bepandir biar nyaman bepandir. Aku hendak ke sampir, kan nyaman bepandir. Coba ilat pian dilipat. Apa ya hampir. Apa jadinya? Maka itu tuh ilat hendak kulul-kulul. Ada panjang paseh bawa bacaan. Orang ilat panjang, masya Allah paseh bawa bacaan. Apalagi Rasulullah telah sempurna benar Nabi. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ana afsahu man nataqa bid-dad. Aku orang yang paling fasih membaca huruf dha. Dha itu makhrajnya gelumbung jarak sebelah kanan atau sebelah kiri. Dha gelumbung sini. Dha sepasih-pasihnya kita nyambut dha, tetap pasih Nabi menyambut dha. Kadang-kadang kalau mengalahkan Nabi, tapi tetap kita dituntut supaya pasih. Jangan hidup nih seadanya. Kadang aku seadanya guru belajar, karena mau seadanya harus belajar pasih. Walaupun kada sama Nabi mirip berang. Baca kalamullah belajar pian mulai alif sampai ya kada ada nang samanya. Bila pian ada sama ilat pian masalah. Ilat pian tasilahu ngarannya. Wajib diurut, wajib dibujurakan karena salah bawa bacaan. Ini ada nanjim sealaman baca surah. Bacakan surah Al-Zalzalah, Al-Jaljalah. Nah, salah dah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ija junjilatil ardu jiljalaha. Jim salaman. Jalika jazaa'ul jalimin. Jim salaman. Orang dzalika jazaa'ul zalimin. Jalika jazaa'ul jalimin. Belajar kaum muslimin jangan sampai kada bisa baca Quran. Kaum muslimin jangan sampai baca Quran bararamang, bahapal, bahaya tau. Ngerti lah bahaya tau? Bahaya tau itu ya bahaya tau tadi bang. Salayau muntok. Jangan bahaya tau, baca ada aturan. Kita ini sudah ada aturan kita lah, sudah ada aturan. Jadi jangan bahaya tahu baca Quran tuh. Baca maulid sama dengan bahaya tahu. Baca maulid beberapa. Binian baraja negara dia. Hanya bisa ulan mau ulan kalau ulan mau ulan dia di YouTube tuh ulan ulan dia. Binian dia ulan baca maulid mah hawa-hawa ya suara. Hawa itu maksudnya malang-alang. Suaranya kok ada sampok kapuhak, nah kapuhak bahasa banyak aja bukan dia kan ada sampai kapuhak salah kuai bahasanya tuh nama hawa-hawai gitu nah ya balik modelnya tuh membaca tuh model kayak malang-alang pahtajal arsutara bau wasti basara. Ayo, baca pahtajal. Wajdadal kursi yuhaibatahu wa wakara. Itu kan malang-alang ngarannya. Karena bila sudah sampai hendak berdiri atau sajidan, sakiran, hamidan, ka'annahul badru bi tamamin, salalah Muhammad, salalah, benar-benar, salalah, dia salalah. Ada binian kayak itu, karancakan binian barajan. Di sini ada bang sini, di sini ada, di sini rajin ada ya. Makin baca salawat badar tuh ya Allah, ulun sakit parut mari tatawa. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Apa habibillah. Ada pasir dulu. Kainah kalau anu hendak tampil mennya ada pasir kainah gitu. Suruh nang pasir aja dulu lah.
supaya tanyaman didengar gitu. Nah jadi Rasulullah SAW luar biasa fasihnya. Nah demikian pula imam kita Imam Syafi'i. Ini termasuk mujtahid di kalangan umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menentukan hukum-hukum beliau ini. Wa kullu man dakhala fi zamani hadhil ummati ba'da nabiyha, dan setiap orang yang termasuk pada zaman ini umat sesudah dilantik nabinya ini umat, ka Isa alaihi salamu, seperti Nabi Isa alaihi salam, wa kadzalika man yaqulu minal ulama'i bi nubuwwatil Khadir alaihi salam wa annahu baqin ila al-yaum, dan demikian pula pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khadir alaihi salam hidup sampai hari ini. Fa innahu tabi'un li ahkami hadhil millah, maka mereka para nabi tersebut mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa kesimpulannya tuh kayak ini. Setiap orang yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad itu termasuk umat Nabi. Walaupun sidin jadi nabi juga, tapi mau umpati milahnya nabi kita, agamanya nabi kita. Contohnya siapa yang masih hidup? Nabi Isa. Menurut keyakinan agama kita meyakini Nabi Isa diangkat Allah ke atas langit yang kedua. Beliau nantinya akan turun ketika membantu Imam Mahdi menghadapi Dajjal. Turun karena beliau hidup, berarti Nabi Isa umat Nabi Muhammad, karena beliau hidupnya masih ada setelah Nabi Muhammad, maka itu termasuk umat Nabi. Demikian pula Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Khadir hidup, Nabi Khadir alaihissalam hidup sampai hari ini, dan beliau hidup bisa ada di mana-mana. Beliau kadang-kadang menyamar jadi orang biasa, kadang jadi orang alim, kadang bisa jadi orang gila, macam-macam. Sering menyamar bisa jadi siapapun. Bahkan Nabi Khadir alaihissalam disebut setiap tahun beliau melaksanakan ibadah haji. Setiap tahun. Makanya ajar guru rajin bilanya ikam naik haji rancaki basalaman berlalakian. Siapa tahu ikam tajapai tangan nang kadada tulangnya, ibu jarinya kadada batulang, maka itu ciri fisik Nabi Khadir. Seikungannya manusia di dunia nang itu. Bila tangan ibu jari kada batulang, sohe, ragep dia lagi pisir-pisir. Nabi Khadir doakan ulun mudahan selamat dunia akhirat, maka itu mudahan selamat dunia akhirat. Itu aja doanya. Aduh selalu panjang. Ini macam-macam doa mudahan karena arisan. Wah, bapak berdoa karena arisan, bapak aja kada. Mudi kalau untuk marahnya. Berdoa itu yang singkat padat berisi gitu. Abah guru sekumpul bahari waktu peresmian jembatan Barito, waktu Presiden Soeharto datang, itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Itu jazilin. Masyaallah. Guru datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Lawas dahulu merindukan beliau ini. Malam hari ini dipertemukan, Masya Allah. Masya Allah. Belum baju hiram, sidin baju hiram, pengganti hari hujan ternyata dulu. Sini gerak. Dari lawan nah bagian dulu. Nggih. Alhamdulillah lawas dulu bukan beliau. Akhirnya malam hari ini dipertemukan di majelis yang mulia. Insyaallah alhamdulillah. Tarusakanlah. Jadi ulama yang meyakini Nabi Khadir alaihissalam hidup, nah maka Nabi Khadir tersebut termasuk umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan Nabi Khadir itu bisa nyamar jadi siapa-siapa. Zaman Kiai Hamid Pasuruan itu rancak Nabi Khadir menuntai Kiai Hamid dalam bentuk orang gila.
Jadi ada Muhyiddin Kiai Hamid nih, Kiai saya mau ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ya di Kiai, tunggu nanti jam 10 malam. Nanti kalau ada orang lewat itu Nabi Khidir alaihissalam. Nggih Kiai, duduk kayak ada pagar mahadangi, duduk mahadangi. Ada orang lalu saya ikut. Sekali jam 10 tes ada orang gila lalu. Ujar Kiai Hamid bila jam 10 lalu Nabi Khidir. Tapi nang ini orang gila. Kada heraninya, ada orang gila nang lalu. Kenapa apa ya? Kiai Hamid ni manusia benar aja madahan Nabi Khidir nang lalu. Oh gila madahan Nabi Khidir. Mana bang mengarap dulu. Kada caya kan? Kada caya nih. Akhirnya subuh pertemuan dengan Kiai Hamid. Jadi Kiai malam tadi tetamu kada dengan Nabi Khidir? Tidak ada Kiai, yang ada cuma orang gila. Justru yang gila itu Nabi Khidir alaihissalam. Masa sih Kiai? Iya, Nabi Khidir itu bisa nyamar jadi siapapun. Jadi biar hati-hati lah. Yang datang ke rumah minta-minta atau hati-hati. Bisa Nabi Khidir mantes pian. Tok minta. Tersadakah jadinya. Ulun karena makan 3 hari. Wah jah pergenalnya pagelengan kayak kayu bangki hidup bakal mencari. Hati-hati pian tak main Nabi Khidir bahaya. Ada Nabi gempeng kan tak main Nabi aja mainnya. Ini tabiat manusia yang paling alih ini pian la ilaha illallah. Alih benar nih. Parlo bermain bari ikat dah. Banyak manusia anak itu. Orang tuh mungkin ada hendak bari, baik-baik kayak itu nah. Lalu itu. Ada duit pecah. Maka pengemisnya pintar, kita ulun makan soal aja ya. Ini saya nak makan soal kayak itu. Ayo haji aja ada, orang soalnya aja nih. Mau kada mau ya, sini mau karakana 100 ya saya. Soal berapa aja? 99.500. Minek pengemis dari yang kepala aja si pengemis haji ini. Ada ke orang kayak itu ya. Maupun cari ada. Orang teman kadang hendak memberi barandai atau disuruh lalu baik-baik ini kada sudah beri kada mau memai pak iyanya memai pak iyanya jangan kayak itu biar kasihan jangan kasihan ya Allah aku tak memai Nabi Khidir tadi hati biar Sidin bisa nyamar jadi siapapun. Nah maka kata Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani di sini tadi beliau-beliau yang masih hidup setelah ajarannya Nabi Muhammad sudah ada, maka beliau-beliau itu dinyatakan mengikut tabi'un li ahkami hadhil millah, mengikut kepada hukum-hukum ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika Ilyasu ala ma sahhahu Abu Abdillah al-Qurtubi annahu hayyun aidan. Dan begitu pula sebagaimana telah mensahihkan Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa Nabi Ilyas itu hidup sampai saat ini. Berarti Nabi Ilyas pun mengikut kepada millahnya Nabi kita Muhammad SAW. Wa laisa fir rusuli may yutbi'uhu rasulun illa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Kada ada jasidin daripada para rasul orang yang mengikuti seorang nabi dari kalangan seorang rasul dari kalangan rasul juga. Rasul nina sudah diangkat Tuhan jadi rasul, nang mau umpati di belakang itu termasuk umatnya ada jadi rasul juga, kadada kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Jadi umatnya Nabi kita ini lengkap semuanya, termasuk di dalamnya ada para rasul yang lain mengikut kepada millahnya Nabi kita Muhammad. Ini cukup kata beliau. Wa kafa bihadza syarafan li hadhihi al-ummatil Muhammadiyah. Cukup ini menjadi dalil betapa mulianya umat Nabi Muhammad, karena di kalangan umat Nabi Muhammad ternyata ada rasul-rasul yang mengikuti kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Cukup ini menjadi kemuliaan geser kita berataan ya. Belum lagi yang lain-lain, banyak keistimewaan umat Nabi. Seperti yang disebutkan lagi, annallaha ta'ala rafa'a anhumul isra alladhi kana 'alal umami qablahum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat daripada umat Nabi Muhammad ini al-isr,
sebagaimana al-isr itu dulu diberlakukan kepada umat sebelum Nabi kita Muhammad. Apa arti al-isr? Al-isr ini sesuatu yang sangat berat, dan itu diangkat oleh Allah dari umat Nabi. Yukhaffafu anhum ma kullifu bihi minat takalifis syaqqah. Diringankan oleh Allah Ta'ala bagi umat Nabi Muhammad sesuatu yang sangat berat bagi umat terdahulu. Itu diangkat, diringankan bagi umat Nabi. Seperti apa? Kata'yinil qisas fil amdi wal khata', seperti menyatakan kisos kepada yang melakukan dengan sengaja ataupun tahilap. Orang bahari pian basing haja kah tahilap kah, pokoknya kisos. Orang bahari umat Nabi kada kisos tuh kepilih dosa-dosa tertentu aja nanti kisos, nang lain-lain ada orang dahulu ada basing haja kata gawi tak salah kata hilap, pokoknya kisos selesai. Waqatil a'dha'il khati'ah, dan dipotong anggota-anggota yang tersalah. Tahilap tata kurang bahari jakawai ini umat Nabi nang kaya ke ini pian limbaham banyak nampak geden tangan wahine dibaya ke pasar tasinggol tangan nilan gurit binian tata kurang orang melihat tuh itu jurang guruan nyinggol gurit binian sini aja hakimnya kan tasong tata kurang ya jaga tidak banyak nggak tangan wahine biar orang bahari orang itu syukur tahun umat Nabi Muhammad jaga tahun umat bahari tahun pulang bisa ada tangan dia tahuan orang apalagi beristilah bahar di tengah pasar akhirnya ngalih juga lah karena di pasar ini bot manusianya, setannya banyak juga, banyak setan di pasar apalagi hendak hari raya tuh banyak setan di pasar, banyak benar nang kada besumbahyang di pasar banyak kada kesetanan kada kesetanan belum mencintani betul orang enggak belum ya paloi bahari ke pasar ke orang sugih juga paloi ya orang sugih ini lain aja jajanan kalau orang ada berduit paloi biaya ke pasar murok salawar kancang kantong ini jaga apa isinya kalaras suara kalaras pisang lah di bulan-bulan paloi berarti paloi dalam kantong karena paloi memprediksi hendak hari raya ini banyak maling. Nah, kalau ini pintar, kancang kantong dihiga ini, kancang. Hibak nang kalaras wah, kalaras. Tahu kalau kalaras? Nang daun pisang nang karen ke kalaras caranya. Buat di paloi sini. Maling mengincar dah, mulai paloi masuk pintu gerbang pasar. Punya maling ini aja ujutannya. Apa kancang bener kantong? Pas banget malingnya binian. Oma, paloi dasar rejeki bener. Bapak yang mencalok kantong paloi tumbus pulang. Makasih paloi yang ada berlapisan rejeki bener paloi. Tak buatnya si maling ke sini lo tajepe ya gitu. Buya tajepe apa ada berenai aja balai. Jangan dilapas. Bila melapas kuku ciaki maleng. Paksa bingung tadi kemana-mana paloi tajepe. Pintar paloi yang ada dia. Mau hendak nuruti paloi ada kaya marah. Lagu pinata baru binian malingnya kan melarang. Nah. Lapas soalnya aja paloi kau ceki malek. Masa kada melepas. Nah, paloi. Ada aja si paloi akal. Karena dikit paloi pian, karena dikit paloi itu ada ditiro paloi itu. Melihat orang rumah pepalakat nah kayak pun guru ini kan pepalakat nah ada tulisan misalnya kan Ustadz Abdul Muin tulisan kayak itu kan di rumah nih paloi panas juga tuh lihat orang kayak itu kan lihat orang hingga rumah bertulisan Fauzi Ispidi subalah sana Mahlan Isagi subalah sana Tohalus dokter Andus untuk halus di sana dokter Anda Besita
panas paloi melihat orang-orang betul tulisan macam-macam. Paloi maulah juga. Ulah paloi papan satampek tulisi paloi apa ada IR aja paloi. Titik paloi MSC. Protes bukannya sakampungan toh. Sagam untuk protes berarti. Kau jurang loya tital banyak pada kami sekolah kelas 2 aja kada tuntong. Benda kau jurang bau lihat tital nang itu. Kada aja paloi ampun ku bujur. Bukanmu nang kada ngerti. IR tuh aja paloi maksudku ini rumah. Paloi MSC mantan supir camat. Itu kisahnya bujur ya kabar paloi. Bukanmu aja paloi kada paham. Itu akal paloi malah akal paloi ini dapat dikalahkan ya. Paloi ini kan kisah ampun kita orang Banjar ya. Itu paloi. Dah kembali ke pembahasan. Jadi orang bahari itu bila tak salah anggota nang tak salah tadi dipotong. Wa qat'i mawdi'in najasati. Nah, umat-umat terdahulu dipotong tempat yang terkena najis. Misal baju gamis kena najis. Di mana karena najisnya itu dipotong. Udah boleh ditapas tetap kada sah. Harus digunting. Mun gunting kenapa kanan di bawah tuh tanya nyaman digunting. Busiah bakal minta cician karena sini. Oh kadang mau di tangahan di rongkangi paksa. Jaga Pak Waras lagi baju batambal mana waras. Ada waras lagi untung kita kada kayak itu bian. Jaga hukum ditatap kayak itu bah tahu maka tahu. Banyak baju nang berabi-rabi bariwang-riwang wajah ini. Nah, nang di bawah gak digunting kayak itu. Karena ini rancak tap air di bawah nih kan. Bisa anak tahi ayam, tahi itik macam-macam. Untung kada kayak itu kita cara membersihkannya tinggal kita bersihkan dengan air mutlak. Hilang bandanya, hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya, selesai. Kawadah dibawa pulang ke ibadat. Ada umat bahari mun kada digunting kada asik. Pokoknya bila digunting hanya resah atau pasang hajat kan tambalannya ngarannya nang riwang kayak itu mana waras lagi ditambalin. Nah gitu. Untung benar kita kada kayak itulah untung mampir. Wa qatlin nafsi fit taubati dan dibunuh ketika menyatakan diri sudah bertaubat tetap dibunuh. Itu orang bahari ada dosa tertentu yang walaupun ia bertaubat tetap disuruh dibunuh. Ada hukumnya orang bahari, tapi umat Nabi Muhammad kada. Umat Nabi bila sudah bertaubat selesai. Dosa-dosa yang terdahulu dihapus oleh Allah Ta'ala. Bahkan saking pemurahnya Allah Ta'ala, dosa nang saking banyaknya bila ditaubati nang dosa tadi dihapuskan Tuhan, malah dirubah jadi pahala. Ini untungnya kita. Untung benar umat Nabi Muhammad nih. Untung benar dia. Kada syukurlah kita jadi umat Nabi. Syukur banget jadi umat Rasulullah, syukur. Wa qad kana ar-rajulu min bani Israila yudhnibud damba. Dahulu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang ia berbuat dosa. Fayusbihu qad kutiba ala babi baitihi anna kaffaratahu an tanzi'a 'ainaika. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel berbuat dosa. Maka subuh harinya balikap di Muhara Lawang. Ngerti ka balikap? Betulisan di Muhara Lawang anna kafaratahu bahwasanya kafarat dosanya antanzi'a ainaik bahwa dicabut dua matanya. Malam tak salah begagawi tulisannya di lawang mata ikam harus dicabut. Paksa cabut. Kadanya nyamanan kada bemete, ya. Nyaman kan usia kada bemata. Kadanya nyamanan, picak mata kada nyaman. Untung kita di mata melihat untung benar ya. Untung. Rumah irama sawat picak sih dia. Ya Pak, film cinta segitiga. Sawat picak rumah tongkat yang di tangan menjadi teman abadi. Begitu derita nasib orang buta, hidup di dunia di dalam gulita. Romai Rama sawat picak Romai Rama merasa itu cinta segitiga judulnya.
oleh karena mata picak toh jadi sawat pacaran tak kawin ke orang toh. Kada lihat lakiannya nang mengawini binian seorang siapa, AA-nya seorang kawin insinyur Dindi itu kawin lawan nikah rahim kan, apa ada dikira bininya insinyur Dindi siapa tahu kata pacaran seorang nggak ada mata picak mana melihat. Ramai dia filmnya cinta segitiga. Apa aja? Nonton kan juga. Nah, ulun koleksi lengkap cila di rumah toh. Rumah Irama tuh lengkap. Mulai bahari dah, mulai ulun SD sudah mengoleksi film Rumah Irama. Mulai film macam-macam ya judulnya. Kesatria Bergitar ada di rumah toh. Rumah Irama berdakwah nang kesatria bergitar toh. Nang merabahkan patung nasi genalan dirabahkan oleh Irama. Itu filmnya Satria Bergitar judulnya. Nang gitar Roma Irama tuh sakti bisa nimbok kayak pistol anunya gitarnya. Jaka suara ada juga bisi bahari. Itu nang Roma Irama ditahan oleh Simon, kompeni Belanda kan. Lengkap filmnya di rumah tuh. Sampai Roma Irama nang diborgol tangan di dinding gitu nah. Dengar paguruan kalah dan dimati oleh musuh. Roma Irama dinding je pacul dapat bismillah. Akbar. Pacul dinding biar. Kekuatan Roma Irama ada berkembang ya. So film jaga suaranya toh. Lengkap pokoknya lengkap belum filmnya. Nang filmnya Ikang Pauji itu musuhnya ada juga di rumah. Menggapai matahari 2. Itu biniannya karena Kartika. Roma Irama suaranya diracuni sampai kada kau bernyanyi lagi suara rumput, tapi berkat biniannya alhamdulillah terpulik suara Roma Irama. Biniannya para gahan tak gugur kan jurang. Wah, Roma Irama baru Kartika. Langsung. Rupanya hobi juga Roma Irama berbiar deh. Ada mulun terus terbujur soheh biar kasetnya aja betuyong di rumah tuh. Pokoknya koleksi Roma Irama ada taruh ulun bisi. Nang begadang ada, gitar tua ada. Gitar tua tuh Roma Irama wan insinyur Dana enggak. Siok biniannya ada hendak nang kawin lawan insinyur Dana. Pasar Roma Irama nang bernyanyi hanya gitar tua. Aneh biniannya aneh kita. Itu pokoknya ramai sama Roma Irama tuh ya. Mau. Yau. Jadi syukur kita jadi umat Nabi Muhammad, syukur banget dia. Jangan tidak tak salah-salah mata nih cabut orang hukumannya. Tapi syukur kita. Bahagia kawan yang ini tak salah mata dicabut karena kecabutan hakim. Apa banyak bener salahnya ini mata. Boleh ke kanan salah, boleh ke kiwa salah, boleh ke hadapan salah, salah terus. Kenapa mata nih ada terus bang kada diitihi barangnya baik. Kada diitihi pulang jahatnya isok dia ada lagi. Ini pangalehnya nih jadi salah terus kita nih. Makanya kita nih ini ngaleh mata kita nih hendak melihat wajah Nabi Muhammad. Mata kita banyak salah. Mata kita banyak dosa sehingga kita terhijab untuk memandang wajah mulianya Nabi Muhammad. Mensawat pian tamimpi Nabi Muhammad di belakangi Nabi itu syukur sudah. Kenapa? Mun memandang wajah Nabi terlalu harap pian, terlalu harap pangkat terlalu bersih kita. Kita banyak rigetnya. Sawat tamimpi Nabi, tapi Nabi bebelakangan lawan kita untung dah. Untung. Sawat tak kumpul sama jenis lawan Nabi ngarannya. Walaupun kadang melihat muka Nabi untung dah. Untung banget toh. Ya jangan sampai lah saban malam tuh tak mimpi nomor sasahanto aja. Sasahanto sasa orang gila kamalingan dia mimpi itu aja saban malam. Ngapa pahabaran? Kayak itu terus mimpi. Jadi hati-hati. Ujar bubuhan ahli ruqyah, amun orang rancak tak mimpi hantu, berarti awaknya berhantu. Ujar bubuhan ahli ruqyah kan kayak itu buhannya nyambat toh. Nah, itu tuh patut artinya dibersihi awak nih betul-betul daripada dosa kayak itu. Kemudian lagi di antara kelebihan umat Nabi Muhammad
annahum aqallul umami amalan wa aktsaruhum ajran, bahwasanya umat Nabi Muhammad itu paling sedikit amalan tapi upahnya paling banyak. Amalannya sedikit tapi upahnya banyak. Ini ciri khas umat Nabi Muhammad. Amalan sedikit tapi upahnya ganjang pian. Contohnya, dalam hadis Nabi pernah menyampaikan, siapa yang membaca jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, siapa membaca itu sekali, maka 70 orang malaikat menuliskan pahalanya sampai 1000 hari. Kayak itulah rasanya, kayak itu toh. Sampai 1000 hari malaikat menuliskan pahalanya. 70 ikung malaikat menuliskan pahalanya sampai 1000 hari, hanya membaca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Seapa detik, ada perlu waktu, tapi malaikat menuliskan pahalanya sampai 1000 hari. Ini ciri khas umat Nabi Muhammad. Gawian sedikit upah ganal. Tinggal kita baca lagi ngawi kada kah hafalan antara jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Begitu aja dan dibaca, banyak pahalanya. Bahkan ada salah seorang wali yang bermimpi bertemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam mimpi Nabi menyuruh beliau untuk menyampaikan kepada umat agar membaca zikir tersebut. Zikir tersebut kada asing lagi di telinga kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Siapa jar Nabi yang membaca itu 4 kali sama pahalanya membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat yang lain kan ada. Umat lain itu jangan itu. Tinggal kita hakon gak ada kalau amalkan. Kayak duduk di majelisnya. Untungnya nah, pahala duduk di majelis. Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau di majelis taklim sesaat, duduknya engkau di majelis taklim 1 mat, tidak menyentuh pulpen, tidak menulis huruf, itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Ini khususiyat umat Nabi Muhammad. Amalan paling nyaman digawi di akhir zaman, di antaranya untuk ilmu. Duduk warah, nulis kada, guring hapulang. Ini dapat aja tuh barokahnya, cuma guring tuh ilmunya yang kada dapat. Yang akhir ada bilang majelis tuh guring. Di majelis tuh guru aja nyaman banget guring ya. Kemahiran bang. Kada kayak itu guru aja. Anu kan majelis ini raudhah min riyadil jinan. Taman daripada taman surga. Jadi kayaknya nyamanan mau surga tuh bang guru aja ngulah guring. Itu alasan wara. Alasan mata guring. Lawan orang di majelis ini setannya banyak ya. Setannya tuh ada nama aul spesial. Maksudnya bukan setan banyak berkeliaran, enggak ada. Maksudnya tuh ada setan spesialis nama aul orang berzikir, orang ke majelis, orang baca Quran, tuh ada setan spesialis. Jadi kadang-kadang kita tuh duduk di majelis hanya orang duduk, wah udah mulai menguap. Ini sudah mulai burit kita nih disuntiknya sudah. Disuntiknya mulai menguap, mulai ngalih dari bang dah. Ngalih dah. Mulai guru berceramah, guring. Bila guru nang Fatihah hanya cagat mata bangun. Banyak tuh orang di majelis gitu. Itu ngarannya orang kesetanan di majelis. Jangan dibiasakan kayak itulah, jangan dibiasakan. Pokoknya bila pian pangguringan di majelis, belajar supaya jangan pangguringan. Belajar kayak apakah caranya? Belajar supaya menahani kantuk di majelis. Ini ada jualan di majelis tuh nah. Pas majelis belum mulai, kadang-kadang babandiran.
bayar majelis sudah jalan, guru berceramahnya berceramah juga. Banyak yang kayak itu rajin. Itu ngarannya syaitan dia ma'aur. Ma'aur itu syaitan kayak itu rajin. Ma'aur. Guru kada berceramah kan ya? Tak guru berceramah. Ini berceramah juga. Guru sejam berceramah, sejam juga dia berceramah. Binian tuh rancak lagi. Aku pulang untuk binian di sini. Jadi sebenarnya kenapa enggak? Ini sebenarnya kayak apa? Ada nama radio katanya. Ini saya lagi binian berkulit. Orang kami aja binian di sini. Kenapa mau karancakan dia sinan di burdakan tuh? Aduh, guru ceramah aja juga. Karancakan kayak itu nah. Musawat biar aruhan besalon kada ada nak speaker kayak ini kada ada nyaring binian bakal kawat di padu pada sama di luar. Tungalihnya atau kumpulan buan binian. Makanya mau mereka kada nyaring kan nyaringnya bersuara. Itu. Minta maaf binian lah. Ada nyinggung ada nyambet suara. Karena cakar yang sini kan datang di sini dada sini dada. Alhamdulillah. Wadah kami rencana itu. Wadah kami bilang sama aja. Tapi nya kalah kan punya speaker jadi kan dengar suaranya. Ada nih berarti menyimak nah semuanya masya Allah. Lihat masya Allah luar biasa gitu. Saya kira kena yang pihak. Wa aksaruhum a'maran dan umat Nabi Muhammad ini umurnya handap-handap. Bahkan kata Nabi hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Dikatam itu maksudnya diakhiri hidup umatku ini antara 60 sampai 70. Rata-rata umur umat Nabi 60 sampai 70. Lebih pada itu bunuh sebenarnya. Kayak Datuk Luqman di wadah kami itu kan, Datuk Luqman bin Mustafa Tantaringin. Ini salah satu muridnya Datuk Sapat Tambilahan. Anaknya Datuk Luqman itu masih ada yang hidup seikong di Tambilahan. Insyaallah bulan-bulan Rajab ini ke Tambilahan, insyaallah nak menemui zikir. Di samping ziarah ke Datuk Sapat, insyaallah nak ketemuan anak Datuk Luqman. Masih hidup tua orangnya. Mau kau masih di depan dirhat. Tambilahan tuh kalau apa? Kenapa ada kau kan dia? Kau nama di sini, kau. Makanya ini kalau tuh kan sebentar di Sumatera, tahu pada kalau aja barangnya. Itu Tambilahan tuh. Datuk Luqman umur beliau 145. Alim, pahlawan lagi. Selagi di Tambilahan beliau berjuang memperjuangkan Republik Indonesia. Bahkan beliau itu bisi karomat bila Sidin Mamandi nang anak buah Sidin nih pasukan Hizbullah itu jadi pasukan berani mati ya. Walau usianya paling gayur, paling kuncut manusia bila Sidin Mandi jadi pasukan berani mati. Ayo hadenginya berarti apa nama Maryam dihadenginya nah itu mungkin tawan nih mah ada Maryam Belina warau ini mah ada Maryam Belender ini Maryam Belina bagaimana itu harleh cuma ada ya kalau Maryam Nanon dah. Kan Datuk Luqman 145 umur beliau, masya Allah. Itu beliau meninggalnya tahun 92. Jadi Sidin meninggal, ulun lahir. Datuk Luqman meninggal, ulun lahir. Nah, 92 ulun umur, 92 umur aja. 92 ulun lahir kayak itu kan. Kakak saya hirusan masih ulunnya. Makanya perlu papadahan buan pian kan, buan ukhuwah Bani Arsyadin, buan jemaiyah juga minta papadah buan pian kan. Masya Allah perlu papadah. Ulun ini masih dihingusan masih. Jadi men 92 umur ulun berapa tak? 29 belum lagi 30. Tahu aja singkong lagi. Anak, udah, mantan lagi ya. Ada kau aja dengar singkong tuh otaknya lain dah. Dikira bini itu juga anak aja singkongannya bisi. Maksud tuh nambahin anak lagi itu maksudnya. Nah, Datuk Luqman umur 145. Jarang-jarang orang ini ada kayak itu lagi. Jarang. Ada lah guru amalannya supaya umur panjang ada. Amalkan baca laqad ja'akum. Nah, laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim, subuh sekali, maghrib sekali.
Bila tak baca itu jamin kada mati. No, malah bio kan? Kada malah bio kan deh. Dibujuran ini. Takut nih buat guru-guru nih kada percaya. Ada dalam kitab toh. Fadilat 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Ya laqad ja'akum kan mukaannya ujungnya wa huwa rabbul arsyil azim. Itu bila dibaca ditakdirkan Allah ilat kita membaca maghrib tadi berarti samalaman di cirinya kita kada mati. Subuh kena bila ilat kita ditakdirkan baca laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim itu berarti pertanda esok sasiangan kita kada baca mati. Mun ditakdirkan Tuhan. Selama ilat kita ditakdirkan baca itu berarti panciriannya hari itu kita kada baca mati. Kayak itu toh. Nah, pahaman berbalikannya bila montong kita ilat kita kada ditakdirkan Tuhan membaca, hati-hati. Maghrib tadi baca kalau kan jakom kada kan? Nang kada hati-hati malam ini. Hati-hati bisa ambil Israel. Bila tak baca, insya Allah kada apa-apa. Itu pernah diceritakan dalam kitab umur ulama sampai 130. Jadi jar apa nih? Jar Allah Ta'ala nih sadam nih kami bulik nah nanti aku di dunia aja. Sampai beliau dimimpikan Rasulullah. Rasulullah itu datang ke dalam mimpi si ulama tadi. Jar Nabi hendakkah berkumpulan lawan aku? Hendak kayak Rasulullah meninggal lagi kan? Kayak apa Rasulullah? Ikam tuh ngajar malaikat Israel kadang di baparak. Gara-gara ikam tak baca lakan jakom terus. Jadi esok jangan lagi baca lakan jakom. Subuh si tuan guru tadi kan ada baca lakan jakom lagi. Ada Israel manggilin. Langsung mati. Nah itu pahamannya kayak itu. Jadi bila kita ditakdirkan baca lakan jakom, pahamannya kita kada baca mati belum. Bila sudah saatnya kita hendak mati, kita kada diingatkan Allah lagi. Timbul muntong ini kada ingat lagi baca dia. Rahat nang garing anangah ada lagi tapi baca kerja aku anangah tadi pak ada lagi tapi baca kerja aku awara lagi sambat di situ kan kesempatan Israel mah mencabut nah itu keamalan supaya panjang umur mengatakan dia subuh kena baca ulah kena baca tahu lagi nah hati-hati toh nah mesti je guru ni nang kaya nang malaikat tahu di umur orang ada tuh padilatnya nini ko bang guru aja baca aja lah kerja aku subuh tadi tang hari mate ya berarti takdir negaranya apa balalapah kenapa tidak dikarasi itu cuma padilat ini kabul hi karena kabul kan deh jadi tidak dikarasi dia benar mengaras arus. Jadi umat Nabi Muhammad ini umurnya handap-handap tapi nih walaupun umur handap-handap wa utul ilmal awwala wal akhirah tapi umat Nabi Muhammad mereka memiliki ilmu orang terdahulu dan memiliki ilmu orang-orang terkemudian. Bahasa pahaman kita umat Nabi Muhammad ini berisi ilmu lengkap daripada umat bahari. Kalau Nabi Isa itu harap pananambaan, umat Nabi Muhammad kan banyak harap mananambaan. Banyak dia harap mananambaan umat Nabi Muhammad. Macam-macam tatamba bisa. Ayo, kalau usul berenak di lempeng orang udah kami tak. Sakalang orang bejannya. Ada orang wadah kami bahari operasi berenak tuh ada binian seko-eko dari nama operasinya. Cuma bermodalkan keyakinan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bacaan di mukanya bapantun. Sangkalang-sangkaling tampurung si bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tapaling. Lakas menuju ruang nang babulu. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kayak itu maksudnya. Bacaan orang bahari. Tapi lihat adalah orang bahari operasi. Ada berbuku yakin. Bahari harap kalau umat Nabi Muhammad itu kan lagi gembangan cuma bermodal keyakinan kehebatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tembus berdaan kan itu tuh nah kada sing payuan tuh cuma bubur biji orang bahari ada sing payuan porsi mapor sambil mami cek bubur biji itu kan
kala di babuyangan bila aku bakupur si adol karindangan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cuma pakai berkat itu adol tapaning melihat ayo bayangkan tapaning adol melihat begisah adol caginek melihat caginek adol melihat padahal pupur gigi wara harapian wa ini pian wa ini sare ayo mata tilaan wardah macam-macam pon pupur nang larang-larang payung makan ada orang bahari pupur gigi payuan orang bahari ada gembangan dia ya Allah orang bahari cuma bermodal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan harapnya umat Nabi Muhammad harap umat Nabi Muhammad arwah kai bahari umpat Petran berjuang jadi jernih nih bacaannya tuh bila turun pada rumah Wallahu ahad ujungnya tahan dipukul tahan dibahas mana ada nyambung kalau Wallahu ahad tuh mengisahkan Tuhan Maha Esa timbul ujungnya tahan dipukul tahan dibahas kada nyambung tapi bermodalkan la ilaha illallah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dasar taguh setabuh pistol hadangi sidir ya tadi Maryam hadangi sidir orang bahari itu yaitu arwah nini bahari berkesan lapah toh hajan ini kami bahari kebubukahan bila nihat Belanda ada bukahan kami tapi julun istimewanya ay piannya kenapa istimewa anak pian banyak wah ya apa pian murah sambil berbukahan ini sama aja dulu ulun gini mikirakan gitu pian Jodoh ini saktinya lawan kayak makajar sambil berbubukahan bila ada Belanda tapi Belanda aja itu arwah nini itu ulun kan nyambat orang paninian ulun seorang apa ngaran kayak ulun Khalidi nini ulun Banjar ngaran Banjar jadi ulun dah nak Banjar dari Baupang di paninian sampai ke Banjar Banjar ngaran paninian Banjar bujuran tuh ngaran nini ulun kuitan mama tuh Banjar namun kuitan abah kan bagus ya Maryam anu ngaran sidin kuitan lala Allah apa Kai Suryan Syah bagus ya amun nang di pita rumah ya Banjar kada makin ke atas badan ini banget bangsa kita ngaran datu kusut ya ulun jaka ulun hidup anu namui datu ulun suruh resmiah desa kusut ngaran kusut ya tapuntal kayak kasih tapuntal kusut ngaran la ilaha illallah kusut ngaran arwah datu bari tuh di Pinang Kuitan Banjar teh kusut apa guru dia nyambati pada Tuhan bukan menyambati ulun memberi paham lempian maksudnya hendak mengarani siapapun anak cucu nang baik-baik ngarannya jangan lagi nak kayak bahari kan Nabi pernah tuh sahabat datang ditakuni Nabi saya mengarani kamu hazan ya Rasul hazan tuh bahasa kita galau hazan bahasa kita ya galau awar nang maru'om aja muhan hazan ngarannya maru'om ngerti gak maru'om masam muhan kada lalu mamanesnya muhan kada lalu tuh hazan ngarannya ganti aja Nabi ngaran ikam jadi sahal itu kan mudah segala-galanya itu dalil nang mana ngaran kada baik sunat berganti jangan sampai beri supan ngaran ya itu jika julun datu tadi hidup masih ulun tasmiahi basi cuma meninggal kayak apa tasmiahi lagi jadi bila bahawal ulun supan nyambat datu khususan ilaruhi kusut asal apa lagi kan apa ujuran tuh biar nasib di sini ada Tuhan kusut makanya pian ngarannya anak baik-baik kayak tadi kan bagus ngarannya tuh Muhammad Ikmal Fadli kata Ikram Ikmal jalaya Muhammad Ikram Fadli bungasnya kayak itu ngarannya abahnya Haji Astane bagus aja tuh nah apa ngarannya tuh bagus kada perlu diganti-ganti lagi bagus dah nama nang kada bagus ngaran sunat berganti jadi sini nih nama nang ngaran kada baik malam besok ke tasbih bahasa malam besok di majelis mana malam besok enggak nah tasbih bahasa kena ulun tasbihnya langsung ganti bahasa biar betuhan sorong ini sorong kada usah tahutan kenapa mau ngaran kada baik ya Pak ngaran mudi-mudi lah
harus berganti kan. Ada ngaran minta maaf lah, mau ada sama lah, wadah kami ada nah sakar ngaran. Sakar, ini sarang besantok ini sakar nah. Dibaca pakai sin kap ro, sakar artinya teler. Dibaca pakai sakor, sin kop ro ngaran neraka ulang. Sarang besantok. Dibaca syakar bujure tapi muntung kadang-kadang nyambat sakar panjang. Wadah haji sakar aja apa? Maju lo sakar ngaran. Mabok kan neraka kayak gini artinya. Sarang besantok. Makanya kayak itu tuh jangan pakai diulah ngaran. Dihe. Cari nampinan nyaman-nyaman aja ngaran tuh itu nah nyaman-nyaman. Awal mencari ngaran tuh kan usah mungkin buka Ustaz Google tuh malah pahit. Google tuh kadang-kadang kok mana-mana marah kan artinya kita pun nonton guru aja. Guru siapa ngaran anak ulun? Nah ini di sini jangan banyak bacot bila batakon toh. Ini bila batakon nonton guru ya Pak Eli guru ngintop ada lagi ngalahin kenapa aja guru sama ngaran Pak RT guru gue. La ilaha illallah aja guru. Cari akaan pulang balik kan ngene aja juga guru ngarannya pulang ngene guru aja mau ngarina pulang ngene sama sawat 10 guru cari akan ngaran ada taruh samaannya mau aja guru lah seorang lagi ada lagi nyalin itu coba bagus lah kayak itu. Nah jadi orang bahari itu masya Allah lah. Jadi umat Nabi Muhammad diberikan Allah ilmu orang awal, ilmu orang akhir. Semuanya diberikan. Pahamannya hebat benar. Umat Rasulullah ini hebat benar. Tinggal kita aja lagi menyadari diri kita. Syukur apa kada jadi umat Nabi Muhammad. Bila pian syukur jadi umat Nabi Muhammad, syukurnya ditampaikan. Jangan hanya sekadar dimuntung, syukurnya ditampaikan. Macam apa? Di antaranya pian membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Berdakwah tidak mesti profesinya ulama. Dakwah itu profesinya ampun siapa aja bisa. Nang dititipi Allah jabatan, berdakwah melewati jabatan. Yang dititipi Allah kekayaan, berdakwah melewati harta. Kadang mutlak dakwah tuh bila sudah terdengar dakwah tubuhan Tuhan Guru itu aja kadang mau dakwahnya harus bergandeng, dakwah ini harus ada kerjasama. Mengharapkan Tuhan Guru kada beritaan Tuhan Guru sugih ya ada Tuhan Guru na sakit-sakit ada tuh di sini di pedalaman situ nah banyak orang kada mengerti agama. Aku hendak kayak masuk di Guru cuma motornya kadada geser misi minyak kadada ongkos makannya kadada ada kan sugih nambakal hendak mau modali itu orang kayak itu nah harus jeli melihat perkembangan umat Nabi. Jangan salah disuruh disinggung dulu hanya keluar harta jangan namanya itu itihina di mana nampak tuh guru ini berdakwah kepada laman anak guru pian napa nangkurang fasilitas dakwah nah ini orang sugih nontok nah itu nanti kehendak gitu ini kada tohok de guru nang pujuk marawagin kada kalau pang mau guru ka mana tuh lah kada ada peduli salah buat sidin na aja ada peduli orang 4 harta tuh digunakan di sembah dakwah. Nah guru nah di duitnya nah pian bawa aja anak buah pian 10 ke 20 orang sana ulun semuanya nah di duitnya ini mobilnya ulun sewakan berapa buah perlu ini gensetnya, ini sound systemnya, bisa pian di sana. Ya kepadalaman tuh kan kalau ada pemuda seorang, ada mau kepadalaman tuh mengharap kurang pedalaman, banyak pasang orang. Dan listrik juga kada ada misalnya. Harus membawa mesin seorang. Itu dulu Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun ketika beliau masuk ke pedalaman Pontianak, itu beliau membawa sound system seorang. Mulai di luarnya membawa sound sorangan. Jadi sampai di sana nyaman beliau memasang. Tujuannya untuk menyampaikan dakwah Nabi Muhammad. Ini bila pakai sound ini tak nyaman bersuara. Mun kada nang beson ya teh nyareng binian berkakawat pada seorang. Nah gitu kan. Tuh orang berdakwah kayak itu pemodal. Nah langsung paham. Nang jadi pejabat kayak itu juga ya sudah nah buka jalan. Dan artinya kami siap mengamankan dakwahnya pian. Kan kayak itu. Dari TNI-nya, dari Polri-nya, dari pejabat yang lainnya siap
mendukung dakwah, mau dakwah ini berkembang biar. Tapi mun seiko merasa Tuhan mau itu urusan jalan aku aja. Nah ini kan mau jadi dia umuran mau jadi. Aku jatuh guru hendaknya kepada dalam bantu cuma mendukung kededa masuk di sini aku tapi wangi awak kan dijaga harusnya ada karena jaga umpat seikong nasi di Umar umpat di motor atau seikong di motor nang kuncut beritahunya baik bayi singgahkan orang bukan dengan anu aja pengawal guru sekali singgahkan orang tengah tiba pengawalnya dulu muka itu kan cocok jadi pengawal ngaranna untuk pasukan berani lari ngaranna kadang berani mati itu. Nah kayak itulah jadi intinya yang ulun sampaikan ini istimewa benar umat Nabi Muhammad. Maka dari itu bersyukur kita dipilih jadi umat Nabi Muhammad dan tampayakan syukur itu diantaranya dengan kita bersama-sama membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Itu diantara bentuk syukur. Banyak lagi cara-cara menampayakan syukur itu kepada Allah karena kita bersyukur dipilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan kawan difaham, kawan dimengerti, mudah-mudahan kawan diamalkan, mudah-mudahan majelis malam hari ini diberkahi oleh Allah. Hajat-hajat kita kabul, hajat dunia, hajat akhirat. Dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa mama abah kita diampuni Allah, guru-guru kita semuanya Allah panjangkan umurnya, para habaib kita Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, kabul segala hajat. Mudah-mudahan kita bertahan kainannya husnul khatimah, diakui Nabi menjadi umat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita perlu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.